Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Bertemu lagi dengan saya Pak Iko Tulhimah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Dan saya dibimbing oleh Bapak Fasilitator yakni Bapak Nanang Setiawan dan Ibu pendamping praktik Ibu Wahyu Windari. Pada kesempatan ini, saya akan menjabarkan tentang koneksi antar materi modul 1.3, yakni tentang visi guru penggerak dengan modul-modul sebelumnya. Pada modul 1.3, saya diminta untuk mengaitkan pemahaman antar modul-modul yang telah dipelajari hingga kini dengan pertanyaan pemantik. Apa yang kita pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan menggunakan inquiry apresiatif di sekolah kita. Pada modul 1.3, saya menyusun visi guru penggerak. Untuk menyusun visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang dipelajari di modul 1.1, yakni tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik secara individu maupun masyarakat. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai guru penggerak tersebut adalah 1. Berpihak pada murid, 2. Kolaboratif, 3. Inovatif, 4. Mandiri, 5. Reflektif. Adapun peran guru penggerak antara lain 1. Pemimpin pembelajaran, 2. Menjadi coach bagi guru lain, 3. Mendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Mampu menciptakan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak harus punya nilai dan mampu menerapkan perannya untuk mencapai tujuan, yakni murid yang selamat, bahagia, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila tersebut antara lain 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, 2. Berkebinekaan global, 3. Mandiri, 4. Bergotong royong, 5. Kreatif, 6. Bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih positif di lingkungan sekolahnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kita membuat prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Visi akan tercapai jika terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka perlu suatu rancangan yang disebut dengan inquiry apresiatif dengan pendekatan Bagja. Adapun langkah-langkah Bagja: 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi. Kelima langkah utama Bagja diimplementasikan dalam proses inquiry apresiatif. Adapun visi yang akan saya implementasikan dalam keterkaitan modul 1.1, 1.2, dan 1.3, dan visi saya adalah terwujudnya murid yang inovatif, cinta lingkungan, dan berdaya saing global. Dari visi tersebut, saya membuat prakarsa perubahan. Tentunya saya menentukan sesuai dengan komponen visi inovatif, yakni untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, yang bertujuan untuk meningkatkan inovasi murid sesuai gaya belajar murid saya. Pertanyaan dari prakarsa perubahan yang saya buat sesuai dengan tahapan Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama saya adalah 1. Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? 2.
Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan buat pertanyaan utama adalah yang pertama, saya mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar siswa. Yang kedua, saya melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar siswa dengan mengisi kuesioner atau dengan wawancara langsung. Yang ketiga, saya berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya berdiskusi dengan murid tentang pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahapan Bagja yang kedua adalah ambil pelajaran. Saya memiliki 4 pertanyaan. Yang pertama, siapakah di sekolah yang pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Kedua, aktivitas apa saja yang menurut murid yang membuat pembelajaran itu menyenangkan? Ketiga, situasi apa saja yang dapat saya lihat dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bagi murid? Keempat, keterampilan apa yang sudah saya miliki yang membantu saya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan ambil pelajaran yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari contoh praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi di BMM. Yang kedua, melakukan wawancara atau survei pengalaman atau dapat dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Tahapan Bagja yang ketiga adalah gali mimpi. Saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang terjadi jika pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik? Yang kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Yang ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan gali mimpi yang pertama adalah saya membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang mengapa cara belajar masing-masing kelompok murid itu berbeda. Yang kedua, saya membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei tentang tidak menghakimi murid tersebut. Yang ketiga, saya membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat saat pembelajaran berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam mengambil keputusan dalam pembelajaran dan mau memperbaikinya. Yang keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan Bagja yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana saya mengidentifikasi 5 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah awal yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan pada murid di kelas? Yang kedua, apa langkah terobosan yang dilakukan untuk menguatkan praktik pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Ketiga, bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini? Keempat, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kelima, berapa lama waktu untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan jabarkan rencana adalah yang pertama, saya membuat daftar pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Yang kedua, saya membuat daftar contoh-contoh praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, saya merancang tahapan proses pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar murid. Yang keempat, saya membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, saya mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Dan tahapan Bagja yang kelima adalah atur eksekusi.
saya memiliki 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, siapakah yang mengarahkan atau memantau proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini di dalam kelas? Yang ketiga, kapan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan ini diterapkan? Yang keempat, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah tujuan dari rencana ini tercapai? Tindakan atau penyelidikan pada tahapan atur eksekusi ini adalah yang pertama, saya mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang diterapkan ini. Yang kedua, saya membuat daftar siapa dan kapan kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melakukan observasi. Yang ketiga, saya membuat jadwal pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, saya selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil refleksi. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.